Cerita Misian Dewasa 31 Julai 2021. Tajuk Pengasuh bagi Pemberi Kesembuhan oleh Nenad Ortiz, 53 tahun, dari Arizona, USA. Bagaimanakah rasanya menjadi warden asrama perempuan kepada sekumpulan kanak-kanak perempuan dan wanita muda di Holbrook Seventh-day Adventist Indian School? Saya berjumpa dengan Lily ketika pertama kali datang ke Holbrook Indian School. Gadis berusia 17 tahun itu segera mengangkat saya sebagai neneknya. Dia bersemangat untuk menolong saya di asrama. "Boleh saya bantu Anda memanggang muffin atau sejenis kue minggu ini?" dia berkata. "Atau bolehkah saya menolong Anda menulis ayat Alkitab di papan tulis?" Saya ingat dengan jelas satu lagi soalan yang dia ajukan kepada saya pada awal tahun persekolahan. "Adakah Anda tahu bahwa saya harus menjalani kontrak 2 kali tahun lalu?" dia bertanya. Apakah yang dia maksudkan? Saya mengetahui bahwa dia sangat tertekan pada tahun persekolahan sebelumnya sehingga dia dianggap berisiko mencederakan dirinya sendiri. Dia telah menandatangani kontrak sebagai janji untuk meminta pertolongan sebelum melakukan apa-apa yang membahayakan dirinya sendiri. Ramai pelajar perempuan yang datang ke Holbrook Indian School tiba dengan bagasi emosi tambahan. Mereka mengalami banyak bentuk trauma, bahkan pada usia muda. Saya ingat seorang pelajar kelas 2, yaitu Rose, memberitahu saya bahwa dia telah menyaksikan pembunuhan ayahnya. Suatu malam, ketika saya bersiap untuk meninggalkan meja asrama saya untuk tidur, gadis kecil itu berlari ke arah saya dan melompat ke dalam pelukan saya. "Saya tidak dapat tidur," katanya. "Saya melihat ayah saya tersenyum ke arah saya melalui tingkap. Saya membawanya kembali ke biliknya dan menyanyi dan berdoa dengannya. Saya sendiri menghadapi masalah untuk tidur, memikirkan apa yang sedang dilalui oleh gadis-gadis itu." 2 bulan memasuki tahun persekolahan, Lily mengaku bagaimana dia terseksa oleh mimpi buruk yang mengerikan. Ketika dia mulai menerangkan mimpi buruknya itu, saya paham mengapa saya datang ke sekolah itu. Saya sendiri pernah mengalami mimpi buruk yang sama ketika saya masih remaja. Tuhan mau saya menjalankan hubungan istimewa dengan Lily sehingga dapat meyakinkan dia bahwa dia juga dapat mengatasi mimpi buruk itu dengan pertolongan Tuhan. Saya memberitahunya bahwa Tuhan telah membebaskan saya daripada mimpi buruk dengan kuasa-Nya dan bahwa dia dapat melakukan hal yang sama untuknya. Pelajar lebih suka tinggal di sekolah daripada pulang semasa cuti penggal. Ini berlaku karena suasana di rumah beralkohol. Saya masih ingat Rose, pelajar kelas 2, pulang dari percutian pendek dengan ibunya. Ketika saya membuka pintu untuk dia memasuki asrama, dia melihat sekeliling tempat itu. Kemudian dia menghela nafas. "Senang berada di rumah ini," atau "kembali ke asrama," katanya. Lily coba mengelak daripada pulang ke rumah. Sampai hari ini, saya tidak tahu apa jenis trauma yang dia alami, yang telah menimbulkan bahaya emosi. Tetapi itu bukan tugas saya. Tugas saya adalah untuk menunjukkan kasih tanpa syarat kepada semua gadis, agar mereka memahami bahwa saya adalah pengasuh mereka dan Tuhan adalah pemberi kesembuhan pada mereka. Baru minggu ini ketika kami mempelajari kisah penciptaan, saya bertanya kepada Lily, "Tahukah Anda kisah ini sebelum Anda datang ke sekolah ini?" "Tidak," jawabnya. "Bagaimana dengan Alkitab? Adakah Anda melihat Alkitab di rumah si Masani atau nenek Anda?" Dia menggelengkan kepalanya. Kali pertama dia melihat Alkitab adalah ketika dia datang ke Holbrook Indian School. Saya menjelaskan kepada Lily bahwa ramai orang di dunia menganggap kisah penciptaan sebagai cerita dongeng. "Apa pendapat Anda dengan kisah ini?" saya bertanya. Lily tidak ragu-ragu. N.C. Hubbard, guru matematik itu, selalu memulakan kelasnya dengan kebaktian pendek, katanya. Hari ini baru saja dia membuat kami berpikir ketika dia memberitahu kami bagaimana sesuatu benda tidak boleh muncul sendiri tanpa asal-usul. Harus ada pencipta. Perbualan dengan Lily dan gadis-gadis lain
mengingatkan saya kepada Korintus 3 ayat 6, di mana Paulus mengatakan, "Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan." Terima kasih atas persembahan sahabat ke-13 Anda 3 tahun yang lalu yang membantu memulakan rancangan untuk gym dan pusat kesehatan baharu yang dipanggil New Life Center di Holbrook Seventh-day Adventist Indian School. Persembahan Anda pada kuartal ini akan membantu menyelesaikan fasa kedua pusat ini, di mana sekolah akan menangani kadar kegemukan, penyakit jantung, diabetes, kemurungan, dan bunuh diri yang tinggi di kalangan kanak-kanak dan belia asli Amerika. Ditulis oleh Nanette Ortiz. Tuhan memberkati.